Jadi selama kita hidup musim berganti. Musimnya berganti, Tuhannya nggak pernah berganti. Sumbernya selalu indah. Oke? Nah, pertama, di dalam sebuah perubahan, selalu di balik itu semuanya, Tuhan sedang merangkaikan semua yang berantakan di depan kita. Berantakan, karena kita lihat di depan kita berantakan. Dia rangkaikan menjadi satu keindahan, kemudian disodorkan kepada kita. Contoh sederhana gini, kalau iblis mau lempar kita dengan buah apel, kalau kena kepala kan benjol, ditangkap sama Tuhan, dijadikan jus apel misalnya. Sesuatu yang diperuntukkan buruk sama dunia dan iblis, Tuhan bisa gantikan dengan sesuatu yang indah. Itu Tuhan. Hari ini kami ada karena ada kuasa kebangkitan. Kami jadi luar biasa karena Tuhan kami luar biasa. Kami mengucap syukur karena kami tahu Tuhan masa depan kami ditanggung penuh sama Tuhan. Dan kami tahu hidup kami penuh dengan kepastian karena ada Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, kami sambut firman-Mu, firman-Mu yang berkuasa. Dan Roh Kudus yang ada di dalam kami menasehati kami, membimbing kami, bahkan memandu langkah-langkah hidup kami. Dengan firman-Mu yang hidup. Dalam nama Yesus kita berdoa dan kita senantiasa mengucap syukur. Kita sama-sama katakan amin, 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 amin. Silakan duduk. Shalom. Oke. Dari pagi tadi kita sudah membahas tentang arti daripada penyertaan Tuhan. Dan kalau kita mengerti penyertaan Tuhan, kita justru merdeka karena kita tahu bahwa Tuhan yang kita nggak lihat secara fisik itu selalu ada dan selalu hadir di semua musim kehidupan kita. Kita tadi belajar tentang arti Immanuel dan lain sebagainya, dan di ibadah ini marilah kita belajar arti daripada sebuah perubahan, karena Tuhan itu selalu menyertai di semua musim kehidupan. Tadi kita sudah bahas sedikit, di dalam semua musim kehidupan, hal yang sangat indah terjadi adalah Dia adalah sumber atas segala sumber. Ada sebuah pengertian, saya ada sebuah pelajaran ada di YouTube saya tentang eksposisi tentang anak terhilang. Sebenarnya kan bukan cuma satu yang terhilang, dua-duanya terhilang. Si bungsu terhilang, si sulung terhilang. Ada sebuah kalimat di situ yang sebelum si bungsunya pergi, dia bilang begini sama bapaknya, berikan harta milik kita yang menjadi hakku. Itu kalimatnya dia. Itu dia sedang memisahkan sebuah akses kepada bapaknya, kepada sebuah kepemilikan. Itu sangat bahaya. Jadi waktu dia katakan begini, berikan harta milik kita, berarti punya bapak, punya saya. Dan yang menjadi hakku, dia sedang melepaskan akses kepada bapak, melekat kepada sumber, menjadi independen, yang menjadi hakku. Karena di dalam prinsip firman Tuhan, kita ini bukan pemilik, kita ini pengelola. Ketika kita mau jadi pemilik, dan ketika dia pergi, dia ambil yang dia mau miliki sendiri, dia melepaskan akses, dia melepaskan melekatnya kepada Tuhan, kepada sumbernya itu dilepaskan nama dia. Padahal Alkitab dengan jelas mengatakan, aku pokok anggur, kamu rantingnya, melekat. Kamu adalah pohon ditanam di tepi aliran air, melekat, semua melekat. Dan bahkan kemarin hari Jumat kita belajar di Timotius dikatakan kita masuk ke dalam dunia ini tidak membawa apa-apa, kita keluar dari bumi ini nggak bawa apa-apa. Di dalam dua event ini kita dikasih baju. Dan kita nggak bisa pilih bajunya. Keluar dari rahim ibu kita telanjang, nggak pakai baju, dikasih baju, nggak bisa komplain, nggak bisa pilih bajunya, kita nggak bisa ngomong kok, nggak berdaya. Di detik nanti kita dipanggil pulang sama Tuhan, jenazahnya dimandikan, dikasih baju lagi, nggak bisa komplain juga, mana bisa pilih bajunya. Udah di peti mati tiba-tiba kita ngomong, gantiin bajunya, aku nggak suka jas ini, bisa bubar yang melayat. Nggak bisa, di dua titik itu kita nggak berdaya, kita nggak bawa apa-apa, masuk nggak bawa apa-apa, keluar nggak bawa apa-apa. Jadi selama hidup ini, Tuhan bilang kamu tuh melekat sama saya, apa yang saya punya, punya kamu. Nah, si bungsu, itu kalau kita nggak baca dengan benar, itu kan sebuah perumpamaan yang Yesus katakan kepada orang Farisi, kalau kamu melepaskan dirimu dariku, kamu mau independen, mau sendiri, habis sudah. Nah, semua kepemilikan yang terjadi adalah ketika dia pergi dari bapaknya, dia ada di negeri yang jauh, itu dikatakan ampas yang menjadi makanan babi kelihatan menarik untuk dimakan. Kenapa? Karena habis. Prinsipnya gini, di dalam sebuah akses, ketika kita melekat kepada sumber atas segala sumber, kita tahu bahwa dia adalah Tuhan yang mencukupi, menjawab semua kebutuhan saya.
apapun terlepas dari tangan saya, supply jalan terus, karena melekat. Ketika kita melepaskan diri dari akses, yang terlepas dari tangan, terlepas dari hidup, karena nggak ada supply. Supply-nya stop. Itu kepemilikan, makanya uangnya habis, ampas yang menjadi makanan babi kelihatan menarik. Itu gambaran daripada orang yang melepaskan diri dari Tuhan, yang ada di dalam muka bumi ini, segala sesuatu nilai-nilai dunia, apapun yang dunia tawarkan, kelihatan menarik bagi dia, dan tidak akan pernah memberikan kepuasan dan kelegaan. Semuanya semu. Makanya orang-orang seperti begitu ketika datang kepada saya ngobrol dan mencibir Tuhan dan lain sebagainya, saya nggak pernah debat kusir, saya nggak mau terpancing debat kusir sama mereka. Ada yang agnostik, ateis datang kepada saya, teman-teman ya misalnya, ngobrol, harus saya diemin, harus saya sabar-sabar aja, udah diemin aja Bill. Terpancing kadang-kadang, karena kesel gitu loh. Karena Tuhan kan dihina-hina sama dia, wah segala macam. Tuhan selalu ingetin saya, Bill, mereka tuh lagi cari saya, kamu dengerin aja udah, jangan diajak debat, kalau diajak debat nanti kabur orangnya. Jadi diemin aja, dengerin aja. Nanti ketika mereka minta pendapat, baru saya ngomong. Ini 2 orang ini datang ke rumah saya, setiap minggu ada di rumah saya. Karena mereka mencari, dan karena saya nggak debat kusir, mereka tinggal sampai jam 1 pagi. Kurang ajar. Jadi lama gitu dengerin aja, karena saya pendengar yang baik bagi mereka kan. Setelah 6 bulan, dan ketika mereka tanya pendapat kamu apa, saya selalu ngomongnya hati-hati. Menurut saya, kamu kan nanya loh ya, menurut saya begini, saya nggak pernah nyerang begini. Kamu nggak bisa gini, kamu nggak bisa, kamu salah. Saya nggak pernah ngomong kamu salah, nggak. Diem aja udah. Menurut saya ya, pendapat saya tuh gini. Ngomong pelan-pelan, masukin firman Tuhan. Setelah 6 bulan, dua-duanya terima Yesus. Terima Yesus. Waktu mereka terima Yesus, yang satu tuh pengusaha. Sebelum dia terima Yesus, usahanya bagus. Setelah terima Yesus, usahanya begini. Penghasilannya tinggal setengah. Tahu nggak dia ngomong apa? Dia bilang gini, Bill, uangku tuh nggak sebanyak dulu loh. Tapi kenapa ya aku nggak pengen lagi ngejar-ngejar kayak dulu? Kenapa? Terus aku tanya, kenapa? Karena nggak tahu ya Bill, ada kepuasan yang luar biasa di dalam sini. Aku hidup dalam damai yang sungguh indah. Dan aku percaya perjalanan hidupku makin luar biasa, makin enteng Bill, walaupun sulit loh. Nggak seperti dulu. Itu yang saya katakan. Ketika engkau melekat kepada sumber atas segala sumber, dalammu kaya, di sininya kaya. Karena Tuhan memberikan semuanya seturut dengan kekayaannya, kekayaan Tuhan. Jadi berubah pikirannya. Dia bilang, kok aku lebih enak ya hidupku sekarang ya. Hatiku lebih teduh banget, dia bilang gitu. Aku cukup kok. Terserah Tuhan aja nanti mau bawa seperti apa. Yang penting aku kelola apa yang aku punya di tanganku. Luar biasa ngomongnya. Nah, itu kan ketika kita bicara soal musim yang berganti, orang yang melekat kepada sumbernya, aman udah. Apapun boleh terjadi di dalam hidup saya, di depan mata jasmani saya, ketika saya melekat sama sumbernya, hidupku aman. Itu maksudnya Yesus. Ketika dia kasih tahu, berikan harta milik kita yang menjadi hakku, itu kalimatnya begitu. Saya dulu waktu masih kecil, tinggal sama orang tua, buka kulkas. Apa aja yang ada di dalam kulkas, saya bisa makan. Karena punya orang tua saya, punya saya. Itu akses. Dan ketika nanti besok tiba-tiba papa buka kulkas, susunya dia habis misalnya. Siapa yang minum susu? Saya dengan mudahnya ngomong, aku. Oh kamu lagi suka minum susu? Dia langsung ngomong sama mama saya, kamu kalau besok beli susu, beli banyak kan anak-anak lagi suka tuh katanya. Apapun yang ada di bawah tudung saji, saya main makan aja di meja makan, karena punya mereka, punya saya. Itu akses. Kan dahsyat kita ini anak dan ahli waris dan orang yang punya hak penuh atas semua janji Allah. Roma 8 ayat 17. Posisi kita tuh luar biasa sekali. Ya. Nah itu sebabnya ketika musim berganti dalam hidup ini, Tuhan selalu yang menjadi sumber atas segala sumber, sumbernya selalu setia. Jadi musimnya berganti, dan Tuhan kan bisa pakai, saya katakan tadi, Tuhan sudah pakai pipa macam-macam untuk memberkati anak-anaknya. Misalnya kalau kita bicara lewat finansial misalnya, memberkatinya bisa lewat pipanya apa? Pekerjaan, usaha, dan belas kasihan orang lain, biasanya begitu. Ini pipa-pipa ini bisa tutup kapan aja, sumbernya nggak pernah tutup. Jadi jangan dikultuskan, jangan dikejar-kejar pipa-pipanya. Karena musim bisa berganti, gitu ya. Oke, Kejadian 8 ayat 22. Kejadian 8 ayat 22. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Kehidupan ini tidak akan ada pertumbuhan rohani, nggak ada, ketika tidak ada perubahan. Saya ulang,
kehidupan ini tidak akan terjadi pertumbuhan rohani ketika tidak ada perubahan. Makanya Tuhan biarkan perubahan supaya kita makin bergantung sama Dia dan terjadi pertumbuhan rohani yang luar biasa dan sangat kondusif. Karena hidupnya jadi dinamika jadi tinggi. Dan itu Tuhan biarin terjadi. Jadi selama kita hidup musim berganti. Musimnya berganti, Tuhannya nggak pernah berganti. Sumbernya selalu indah. Oke? Nah, pertama, di dalam sebuah perubahan, selalu di balik itu semuanya, Tuhan sedang merangkaikan semua yang berantakan di depan kita. Berantakan, karena kita lihat di depan kita berantakan. Dia rangkaikan menjadi satu keindahan, kemudian disodorkan kepada kita. Contoh sederhana gini, kalau iblis mau lempar kita dengan buah apel, kalau kena kepala kan benjol, ditangkap sama Tuhan, dijadikan jus apel misalnya. Sesuatu yang diperuntukkan buruk sama dunia dan iblis, Tuhan bisa gantikan dengan sesuatu yang indah. Itu Tuhan. Oke? Dan apapun tragedi, apapun yang sedang kita lewati, semuanya ketika diganti sama Tuhan, ketika kita bermitra sama Dia, jadi perkara besar. Saya lupa ibadah yang lalu atau hari Jumat, saya punya teman yang beberapa tahun lalu kehilangan anaknya. Itu bahasanya manusia ya, kita nggak bisa kehilangan di dalam Kristus Yesus. Anaknya berpulang, dipanggil pulang sama Tuhan. Ketika masih kuliah di luar negeri. Ini ibu, teman saya ini, di awal ketika kejadian, mau bunuh diri. Itu kalau temannya nggak megangin dia, itu kereta lewat di Jerman, dia mau nabrakin dirinya ke kereta kok. Ditahan sama temannya. Datang ke saya, mukanya nggak ada pengharapan. Tetapi yang dia kejar adalah sumber atas segala sumber. Dengan segitu lemahnya, dia datang kepada saya dan istri saya, kita ngobrol. Dan dia bilang, sampai kapanpun Pak, saya tidak akan tinggalkan Yesus. Saya nggak ngerti Pak, saya nggak ngerti, aku nggak ngerti apa yang terjadi. Wah, berduka luar biasa, gimana kehilangan anak? Singkat cerita ya, dengan berjalannya waktu, 2 tahun lalu, dia dipulihkan Tuhan, dia membentuk sebuah persekutuan doa, namanya Victorious Mother. Ibu-ibu yang dikumpulkan sama dia dari Sabang sampai Merauke, yang kehilangan atau anaknya berpulang ke rumah Tuhan. Dikumpulkan sama dia. Dan mereka melakukan ibadah dan mereka saling menguatkan. Hari ini dia kalau ketemu sama saya, dia bilang gini, luar biasa ya, Tuhan mengubah tragediku untuk membawa berkat bagi banyak orang. Tuhan mengubah tragedi hidupku, membawa berkat dan membawa pengharapan bagi aku dan bagi orang lain. Tahun lalu, saya ketemu sama seorang ibu di Belitung, seorang guru TK di sebuah TK Kristen. Dia ngomong sama saya, dia nangis di depan saya, dia bilang gini, Pak, tahun 2008 anak saya dipanggil pulang Pak, saya tuh nggak pernah punya mujizat Pak terjadi dalam hidup saya, ngomongnya gitu di awal. Anak saya nggak dapat mujizat seperti Pak Billy disembuhkan Tuhan dari kanker, anak saya kanker nggak disembuhkan Tuhan, ngomongnya gitu bahasanya. Tapi Pak, saya tetap cinta Tuhan Pak. Terus dia sambil nangis bilang, Pak, 2008 waktu anak saya dipanggil pulang, saya tuh nggak suka anak-anak tadinya Pak. Tetapi akhirnya karena saya diubahkan Tuhan Pak, 2008 saya jadi suka anak-anak, saya jadi ingat sama anak saya. Dan saya jadi guru TK Pak. Saya ngajar TK di sekolah ini, saya lagi isi seminar di sekolah itu. Dari tahun 2008 sampai sekarang Pak. Pak, saya nggak pernah dapat jawabannya Pak, kenapa ya? Terus saya liatin dia nangis, saya ikutan nangis. Saya bilang gini, Bu, yang ibu barusan kasih tahu sama saya, itu adalah kesaksian hidup ibu, itu adalah mujizat yang luar biasa. Dia melongo gini. Maksudnya apa Pak? Ibu diubahkan Tuhan loh hatinya. Ibu jadi suka sama anak-anak, ibu jadi sekarang melayani anak-anak. Berapa banyak anak-anak yang sudah jadikan ibu membawa dampak dalam hidupnya mereka dari tahun 2008 sampai sekarang. Terus dia bengong, terus saya bilang gini, Bu, saya disembuhkan Tuhan, tapi saya masih hidup di dalam tubuh yang fana. Anaknya ibu disembuhkannya sempurna Bu. Dia sudah pisah sama casingnya, sama tubuh yang fananya. Dan di detik dia tutup mata, di detik yang sama dia bangkit di pangkuan Bapa di sorga. Dan kalau dia disuruh balik, dia pasti nggak mau Bu. Karena kita orang-orang Kristen sudah mengalahkan kematian, karena Kristus telah bangkit mengalahkan kematian. Dia bengong liatin saya, terus saya bilang gini, Bu, kalau dia bisa lihat ibu hari ini, tunjukkan kepada dia, karena dia berpulang ke rumah Tuhan, ibu diubahkan Tuhan. Semangat Bu,
Karena apa? Tesalonika mengatakan apa? Satu hari kelak kita akan jumpa lagi dengan mereka. Di hari itu dia bilang gini, makasih Pak, saya dapat jawaban hari ini. Di balik semua keterpurukan sesuatu yang berantakan, Tuhan selalu bekerja. Itu sebabnya Roma 8 ayat 28 selalu dimulai dengan kalimat ini. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang. Ada kata itu, kita tahu sekarang. Sekarang itu kapan? Setelah udah lewat semuanya. Baru kita bisa deklarasi ini. Bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saya waktu di rumah sakit. Waktu dokter masuk ke kamar saya, waktu saya kena kanker darah, dokter bilang gini, Pak, minggu depan kita akan mulai proses kemo. Bapak akan dibolongin dadanya, Bapak akan dimasukin cairan kemo. Dokternya ngomongnya hati-hati, dia bilang gini, Pak, itu cairan itu kalau jatuh ke tangannya suster kebakar. 1 tetes saja. Bapak bisa bayangin, dalam 1 minggu Bapak akan diinjeksi 3,5 liter cairannya. Berarti Pak, kalau tubuh aja di luar ini lepuh, kena cairan itu, seperti air raksa. Di dalam tubuh Bapak, organ-organ Bapak melepuh hancur satu-satu. Dan 70% dari pengobatan ini gagal total. Setelah 1 minggu Bapak kejang-kejang, Bapak masuk ICU, ventilator, koma mati Pak. Terus saya bilang gini, ya ngapain diobatin? Karena udah gak ada harapan Pak. Kita akan kasih dosis yang paling tinggi. Karena udah gak ada harapan, 3 bulan mati kok. Dia bilang. Waktu semua itu terjadi, dan betul prediksinya, setelah 1 minggu selesai, saya kelojotan. Panas saya bisa 41 derajat, kelojotan badan saya, begini-begini. Terjadi sepsis shock, begini-begini udah. Dan mata saya putih ke belakang, hilang saya. Memory lapse lah, pingsan lah. Karena panasnya 41, tubuh saya udah gak tahan. Udah seperti kepanggang di sini. Dan setiap kali saya sadar, saya disadarkan kembali, itu membutuhkan setengah jam untuk kembali memorinya kembali satu-satu. Contoh ya, saya misalnya kondisi kayak begitu, terus tiba-tiba sadar habis itu, disadarkan Tuhan. Ya. Itu semua karunia Tuhan. Waktu saya lihat HP, saya bisa begini, ini WhatsApp tuh apa ya? Bisa gitu loh. Buat apa ya WhatsApp begitu? Terus lihat logonya Instagram misalnya, ini apa ya gitu? Nggak balik memorinya, belum balik. Terus saya gini, pelan-pelan, oh WhatsApp itu buat berkomunikasi. Loh, kok ada tulisan mama saya di sini gitu? Ini apa ya? Kok ada pesan dari dia ya? Terus cara balas ini gimana? Nggak ada di sini. Itu loh manusia ya, begitu rentannya. Terus tahu lagi, semua sistem yang ada di dalam tubuh ini, itu ada penciptanya. Dan ada satu yang error aja, selesai kita. Dan masih gak mau percaya sama penciptanya. Itu saya alamin loh. Itu pelan-pelan baliknya. Oh, cara balasin WhatsApp tuh gini toh. Pelan-pelan baliknya. Jadi hari ini, kalau saya bisa ingat sesuatu, ingat itu dan lain sebagainya, itu bagi saya sesuatu yang saya tidak akan pernah anggap enteng. Saya kena hal itu. Dan setiap kali badan saya kejang-kejang begini-begini dan memory lapse dan hampir pingsan, itu beberapa kali itu disiapin alat, dimasukin alat, mau ditarik ke ICU. Setiap kali mau masuk ICU saya bangkit, bangkit di kamar. Jadi nggak pernah masuk ICU. Itu istri saya udah nangis-nangis, ada videonya, dia udah kontak-kontak Jakarta, dia bilang doain, dia pikir saya mati udah. Karena badan saya begini-begini, setelah 15 menit, gerak, pingsan. Itu dokternya langsung masuk, tarik semuanya mau dimasuk ke ICU, saya bangkit. Jadi nggak pernah masuk ICU. Tapi kan serem ngeliatin videonya, saya kan udah ya hilang, udah. Saya bilang Tuhan kasihan istriku Tuhan, videonya ngeri banget Tuhan. Tiba-tiba ada suara dalam hati saya, nggak apa-apa Bill, makin ngeri makin seru nanti kesaksiannya. Harus ngeri-ngeri memang Bill. Tuhan suka guyon kadang-kadang. Itu kengerian-kengerian kayak begitu. Nah itu terjadinya selalu Senin sampai Kamis. Setiap hari Jumat, Sabtu dan Minggu, anak saya waktu itu masih sekolah di sana. Dia lagi SMA, anak saya yang pertama. Datang ke kamar, Jumat, Sabtu, Minggu, itu dia bawa bangkelannya karena dia mau belajar. Karena ujian akhir toh, kelas 3 SMA. Setiap Jumat, Sabtu, Minggu, saya dalam kondisi fit selalu.
Jadi setiap dia masuk kamar, saya dalam kondisi fitnah. Dia bisa belajar dong, dia sepanjang hari kok di situ. Saya sampai deg-degan juga loh, saya sampai bilang istri saya, ih jangan sampai terjadi kayak kemarin ya, kasihan dia. Nanti dia nggak bisa belajar, dia dekat sekali sama saya. Orang satu hari dia pernah kirim voice note sama saya, anak saya yang pertama, dia ngomong gini, Dedi, jangan pernah pergi ya Dad, maksudnya jangan meninggal. Satu hari nanti ya Dad, Dedi harus jalanin aku sampai ke depan altar, bawa aku ketika aku nikah, Dedi harus hadir. Oh itu voice note saya putar malam-malam, saya kasih dengar Tuhan, Tuhan dengar jeritan anakku Tuhan, aku harus hidup Tuhan. Itu dia datang ke situ belajar di situ. Jumat, Sabtu, Minggu. Dia pulang, Senin saya kelojotan lagi. Selasa kelojotan lagi, Rabu, Kamis begitu lagi. Wah, kondisi-kondisi kritis. Itu terjadi berminggu-minggu, sampai saya bilang sama istri saya, jangan-jangan itu kakak suruh datang aja, anak saya suruh datang tiap hari. Setiap kali dia datang saya nggak apa-apa loh. Kayak dia bawa hadirat Tuhan ke sini. Rupanya Tuhan punya sesuatu yang kita nggak bisa lihat. Singkat cerita saya disembuhkan Tuhan, Tuhan lakukan mujizat luar biasa. Anak saya nggak pernah tahu saya dalam kondisi begitu. Akhirnya dia ujian, angkanya luar biasa. Hasil ujiannya, hasil semuanya dahsyat. Dia masukin lamaran di beberapa universitas. Bulan Juni 2019, saya dapat email dari rektornya Biola University, Universitas Biola di Los Angeles, California, itu universitas Kristen. Rektornya ngomong gini, Pak, kirim anaknya ke sini. Berdasarkan hasil ujiannya, kami memberikan beasiswa yang sangat besar buat dia. Buat dia. Sebelum dia berangkat, saya ngaku sama dia, Kak, beberapa kali aku hampir mati di rumah sakit. Oh nangis dia. Aku kenapa nggak dikasih tahu? Bukan aku nggak mau kasih tahu, Tuhan yang nggak mau kasih tahu. Tuhan yang membutakan, sehingga setiap kali kamu datang, aku dalam kondisi oke-oke aja. Ketika kamu datang, aku dalam kondisi oke-oke aja, kamu bisa belajar toh. Kamu bisa belajar, akhirnya kamu dapat angka bagus toh. Kamu dapat angka bagus, sehari ini kamu dapat beasiswa, kamu berangkat toh. Coba kamu lihat aku dalam kondisi kayak begitu. Wah, kamu bisa stres. Di situ sebelum dia berangkat, saya kutip ayat ini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, datangkan kebaikan bagi kamu. Itu Tuhan. Pas lagi lewat nggak bisa tahu karena berantakan semuanya. Kita nggak ngerti Tuhan lagi rangkaikan ini, kita kan nggak bisa lihat. Makanya yang namanya penyertaan Tuhan dahsyat. Dan semua perubahan dalam hidup itu selalu ujung-ujungnya mendatangkan kebaikan bagi kita. Dia ubahkan kondisi yang berantakan jadi sesuatu yang sangat rapih. Dan kalau kita disuruh lihat ke belakang, kita akan tergeleng-geleng kepala sendiri. Kok bisa ya Tuhan? Dia selalu akan bilang ini, kan jalannya sama saya. Kalau kamu jalan sama saya, pasti beres. Karena pemeliharaan Tuhan kepada anak-anaknya itu sangat agung. Sangat penuh dengan kedaulatan Tuhan. Yang kedua, setiap kali ada sebuah perubahan, Tuhan itu sedang kasih tahu sama kita dan menyingkirkan sampah-sampah dalam hidup kita. Dia lagi ngasih tahu, ingat ya nak, kamu sudah diciptakan segambar dan serupa seperti saya. Segambar. Jadi gini, jangan pernah berdoa. Saya nggak setuju kalau orang berdoa gini, Tuhan jadikan kami segambar dan serupa. Tuhan bilang ini, udah. Waktu kamu diciptakan segambar dan serupa. Segambar dan rupa Tuhan itu adalah identitas Tuhan yang ditaruh di dalam sini. Tertutup sama sampah-sampah dunia. Betul. Sama ulah kita, sama ulah orang lain terhadap kita misalnya, tertutup sama sampah-sampah nilai-nilai dunia, jadi gambar dan rupa Tuhan itu seringkali tidak terlihat. Tetapi ada di setiap manusia, bahkan orang yang gak percaya sama Tuhan pun, udah ada gambar dan rupa Tuhan kok, Tuhan kan adil, semua diciptakan dengan itu. Seringkali akhirnya tidak terlihat, tidak muncul karena tertutup sama sampah dunianya. Nah ketika terjadi perubahan itu sampah-sampahnya disingkirin sama Tuhan. Supaya terlihat kemuliaan Tuhan dalam hidup kita, gitu loh. Ya, coba lihat Roma pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-29. Roma 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Udah dijadikan serupa dan segambar. Oke. Ada seorang, ini kejadian betul-betul terjadi. Orang kriminal namanya Brian Nichols. Brian Nichols ini seorang pemerkosa. Dia merkosa orang. Dia masuk ke ruang sidang di kota Atlanta di Amerika. Tanpa disengaja dia ngambil pistolnya polwan yang lagi menjaga dia, yang lagi ngawal dia. Nggak tahu gimana
pokoknya prosedurnya nggak bagus, itu tangannya diborgol loh. Dia bisa ngambil tuh pistol yang ada di kantongnya di tempatnya senjata, dia ambil sama dia pukul polwannya sama senjata itu, pingsan. Dia masuk ke ruang sidang, itu beberapa orang ditembak, termasuk hakimnya mati ditembak sama dia. Itu kriminal kelas tinggi. Dia lari keluar, dia ambil mobil, dia lari dikejar sama polisi. Terjadilah kejar-kejaran sama polisi. Dia akhirnya masuk ke dalam sebuah rumah, tadinya mau mengecoh polisi, dia mau masuk parkir, ganti mobil. Tapi ketahuan. Jadi akhirnya dia masuk ke dalam rumahnya, dia menyandera orang yang punya rumah itu, namanya Ibu Ashley Smith. Ibu ini seorang anak Tuhan. Ibu ini disandera 7 jam. Jadi karena udah kelamaan, ibunya bilang gini, kamu tuh ya dari tadi nodongin pistol sama saya tuh banyak kerjaan di dapur, udah kamu baca aja buku ini, kamu nodongin pistol nggak apa-apa, tapi kamu sambil baca buku ini, saya mau beres-beres di dapur, kamu liatin saya aja nggak apa-apa, saya nggak kabur, katanya gitu. Buku yang diberikan, judulnya Purpose Driven Life, karangan Rick Warren. Buku itu adalah buku yang menggambarkan dan menceritakan bagaimana dan kenapa Tuhan menciptakan manusia, kenapa kita ada di bumi ini, apa tujuan hidup kita. Itu ada di 7 bab pertama. Buku itu sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sama yayasan kami, Purpose Driven Life, oleh Immanuel. Dibaca sama Brian Nichols. Dia baca, dia liatin ibunya, dia baca, dia liatin ibunya. Tiba-tiba dia nangis. Karena nggak pernah ada orang kasih tahu sama dia bahwa begitu indahnya di hadapan Tuhan. Dia nangis, kebenaran memerdekakan toh. Kebenaran firman dia nangis, dia nangis, dia nangis. Dia kasih tahu sama Ibu Ashley Smith. Karena dia sudah ngancam polisi, kamu masuk, saya tembak ibunya, saya tembak diri saya, mati kita semuanya. Polisi nggak berani masuk. Dia bilang, tolong kasih tahu polisi. Dan saya serahkan senjata saya. Saya akan serahkan diri saya dengan damai. Brian Nichols dipenjara seumur hidup karena ulahnya. Dan dia katakan begini, tubuh saya akan dipenjara seumur hidup, tetapi jiwa dan roh saya sudah milik kerajaan sorga. Dia serahkan hidupnya kepada Tuhan dan hidupnya dimerdekakan saat itu. Setiap orang yang ngerti bahwa dia adalah orang yang diciptakan segambar dan serupa, merdeka dia. Merdeka. Makanya setiap perubahan yang terjadi itu pelan-pelan dikikis sama Tuhan. Supaya kita makin ngerti, oh gini toh, kalau ada proses supaya sampah-sampah kehidupan saya dikikis sama Tuhan. Dan itu yang terjadi. Yang ketiga, setiap kali ada sebuah perubahan, Tuhan lagi kasih tahu sama kita, bahwa kamu lagi berjalan sama saya, dan kamu sedang berjalan dengan sumber atas segala sumber, yang sepatutnya iman kamu adalah iman yang ada di dalam saya, bukan bergantung sama siapapun yang ada di dalam dunia. 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ke-7 mengatakan begini. Jadi semua perubahan itu adalah ujian bagi karakter kita. Itu adalah ujian bagi iman kita. 1 Petrus 1 ayat 7. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Diuji kemurniannya dengan api. Sehingga kamu memperoleh puji-pujian, kemuliaan, kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Jadi semua itu untuk menguji kamu, memurnikan dirimu, perubahan aku biarkan terjadi. Satu hari saya ada di sebuah penerbangan melewati Samudra Atlantik 17 jam dengan anak saya berdua. Karena istri saya sama anak saya yang kedua sudah sampai di tujuan, saya sama anak saya yang pertama kita berduaan. Saya ini ngerti dunia aviasi. Saya paham dunia aviasi, saya suka banget. Saya katakan hari apa? Jumat ya. Saya ini sampai belajar nerbangin pesawat, di kokpit asli loh, belajar dengan pilot asli. Saya datengin pabriknya Boeing, saya suka banget. Saya punya 400 pesawat, mainan, jangan kaget. Kaya banget ya hamba Tuhan. Suka, jadi saya bukan hobi biasa-biasa, suka banget. Jadi saya ngerti dunia pesawat, dunia penerbangan itu saya ngerti. Saya terbang dengan Boeing 777, itu pesawat terbesar dengan 2 engine. Konfigurasi, jadi tempat duduknya itu saya hafal karena saya terbang di ekonomi. Saya tahu di bagian paling belakang itu ada cuma dua bangku. Saya pilih itu karena saya cuma berdua sama anak saya, jadi nggak diganggu sama siapa-siapa, cuma berdua aja. Kenapa paling belakang? Dekat sama toilet, dekat juga sama dapur, kan perjalanan jauh, dikit-dikit bisa ke dapur minta makanan, enak, jadi paling belakang. Nah masalahnya adalah pesawat itu kalau mengalami turbulensi, yang paling enak duduknya di tengah, di bagian sayap. Itu center of gravity namanya. Jadi kalau ada turbulensi tidak separah di belakang kalau duduk. Jadi goyangannya tidak separah di. Nah, saya duduk paling belakang.
di ketinggian 12.000 km di atas permukaan air laut, 38.000 kaki di atas, terjadi turbulensi. Saya paham dalam dunia modern turbulensi tidak akan bisa menjatuhkan pesawat kecuali kesalahan pilot. Karena pesawat itu ada yang namanya tes untuk menghancurkan dia punya struktur fuselage-nya. Itu ada tesnya dan itu tesnya ekstrim. Dan selalu lewatin tes itu supaya dia menjadi pesawat yang memang kokoh di atas. Masalahnya, kalau lagi turbulensi, itu kan di atas, bukan di bawah. Kalau di bawah, masuk-masuk lubang kan kita tahu ini mobil di bawah kok. Ini masalahnya kan di ketinggian di atas, gimana pun juga pasti deg-degan lah. Saya buka jendela, itu malam hari. Pesawat itu tergoncang sehebat-hebatnya. Itu turbulensi yang saya pernah alami dan itu terakhir saya alami. Itu awal-awal tahun 2000. Saya lihat di sayapnya, itu sayap sebesar itu, begini-begini sayapnya. Tung. Dan kita di belakang tuh begini, buak gitu. Orang semuanya begini, ketakutan semuanya. Anak saya megangin saya, bilang, "Dedi ada apa?" gitu. Saya dengan jaimnya bilang, "Tenang sayang, tenang." Walaupun dalam hati dok. Tiba-tiba saya lihat di tengah ada 2 orang anak kecil, masih umur 3-4 tahun mungkin perempuan, duduk di kanan kiri bapaknya. Bapaknya ya ketakutan, bapaknya begini, samping saya kok. Itu anaknya megangin tangan papanya, pesawatnya kan gini-gini kan, itu bagi 2 anak itu ayunan. Jadi dua-duanya megangin tangan bapaknya, dua-duanya sambil senyum, sambil ketawa-ketawa gini. Ketawa-ketawa duanya. Saya waktu lihat itu sama anak saya, kita ketawa berdua. Lucu ya saya bilang gitu. Terus dalam benak saya, ternyata semua ketakutan kan hanya di dalam pikiran aja. Kita ketakutan, bagi mereka ayunan. Turbulensi itu selalu ada masa berakhir. Setelah lewatin awan-awan itu, selesai turbulensinya. Dan ada tanda fasten seat beltnya mati pasti. Kalau udah mati berarti udah aman. Ting, mati kan. Waktu udah mati fasten seat belt sign-nya mati, berarti kan semuanya udah aman. Itu kelihatan bahasa tubuhnya orang satu pesawat tuh lega. Ada yang mulai berdiri, ada yang ke toilet, udah lega semuanya. Kecuali 2 anak itu komplain. Tahu mereka bilang apa? Dia ngomong sama bapaknya, "Ya, kok udahan, Dad?" katanya. Ya udahan lah dalam hati gitu. Masa mau terus-terusan ngeri juga, Dek? Tapi di situ saya mendapatkan sesuatu dari mereka. Saya diberkati dengan ulah mereka. Saya bilang gini, iya ya Tuhan, kalau ada goyang-goyang dalam hidup ini yang gak enak, anggap aja itu ayunan ya Tuhan. Orang jalannya sama Tuhan kok. Walaupun ngeri-ngeri sedap. Walaupun memang ngeri-ngeri sedap itu di atas. Tapi kan jalannya sama Tuhan. Dan itu yang harusnya membuat kita tenang. Karena sampai kapanpun Tuhan ada di perahu kehidupan kita. Amin. Dan yang berikutnya, setiap kali ada perubahan, pasti Tuhan lagi kasih tahu sama kita, "Nak, prioritasmu salah." Saya mengalami perubahan yang mendadak dalam hidup saya. Saya gubrak di kamar mandi, dirawat, kena kanker, kaget semuanya. Perubahan terjadi. Di kamar rumah sakit. Itu banyak banget Tuhan bilang gini, "Kenapa kamu stop lakukan ini? Kenapa kamu stop lakukan itu? Kenapa kamu gak lakukan ini lagi?" Prioritasnya dibalikin sama Tuhan. Karena kita gak ngerti biasanya. Sampai tiba-tiba di saat seperti itu ya, saya bilang gini, "Tuhan, kok jelas banget suara Tuhan di sini." Sampai saya tulisin satu-satu. "Kok dari dulu gak pernah ngomong kayak gini?" Tuhan bilang gini, "Oh dari dulu ngomong, Bill, cuman kamu aja gak denger. Kamu aja terlalu sibuk." Oh banyak banget prioritas yang dibenarkan sama Tuhan. Coba lihat kisah ini, Kisah Rasul pasal yang ke-27, ayat yang ke-18. Paulus, ya, lagi naik kapal, dia mau pergi ke Roma, dia naik kapal, dia transit, kapal ini lagi transit, kapal laut ini berangkat dari Alexandria menuju ke Roma. Paulus numpang kapal ini, di dalam kapal ini ada 276 penumpang. Oke? Kapal ini mengangkut gandum. Berarti prioritas daripada kapal ini apa? Gandum, kapal barang. Prioritasnya gandum. Jadi kalau sampai di Roma, itu gandumnya dikeluarin, mereka dapat uang, itu prioritasnya. Paulus numpang di situ. Selagi berlayar, kita udah tahu kisah ini, pastinya udah pernah baca, terjadi yang namanya badai. Kisah Rasul 27 ayat 18, tiba-tiba yang tadinya prioritas, mulai tidak jadi prioritas. Kisah Rasul 27 ayat 18 mengatakan, "Karena kami sangat hebat diombang-ambingkan angin badai, maka pada keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal ke laut." Pertama muatan yang mungkin yang belum
Belum intinya atau belum gandumnya, tapi muatan-muatan lain mulai dibuang. Karena apa? Nyawa mereka lebih penting. Supaya meringankan kapal itu. Badai nggak berhenti, makin parah. Ayat 38 coba lihat. Kisah Rasul 27 ayat 38. Setelah makan kenyang, mereka membuang apa? Muatan gandum ke laut untuk meringankan kapal itu. Yang tadinya prioritas, bukan prioritas lagi. Prioritasnya nyawa mereka. Bapak Ibu, di tahun 1914, waktu kapal Titanic tenggelam, itu banyak sekali jenazah yang ditemukan di bawah laut, berpelukan sama kopernya, karena banyak orang kaya naik kapal Titanic. Mereka bukannya ngejar sekoci, dan sekocinya memang sangat terbatas, mereka ke kamar dulu, ngambil hartanya, karena banyak orang kaya naik kapal itu. Mereka mati dengan pelukan, dengan hartanya. Mengerikan. Karena orang nggak ngerti prioritas. Satu hari ada temennya teman saya, baru beli mobil hitam metalik. Setiap kali dia pulang dia cuci mobilnya, dia pulang dia cuci mobilnya. Anaknya yang umur 5 tahun lihat kan, papanya rajin cuci mobilnya. Satu hari mobilnya kena hujan, papanya pulang, papanya capek, papanya tidur. Anaknya punya inisiatif, udahlah aku aja yang cuciin mobilnya. Dia bingung, dia isiin seperti papanya, dia isi ember dengan air sabun. Kemudian dia cari lap untuk penggosoknya, dia bingung karena penggosok itu ada di dalam mobil. Cuman mungkin dia berpikir gini, mama kalau di dapur kalau gosok dandang pakai serabut kawat, itu kan bersih dandangnya. Wes aku ambil aja itu serabut kawatnya. Dia ambil serabut kawat, dicelupin ke air sabun, digosok itu mobil hitam metalik dari depan sampai belakang. Bunyi metal ketemu metal, ngik ngik ngik. Setelah selesai, mobilnya disiram sama air. Itu anak menjerit. Karena dari depan sampai belakang baret semuanya. Papanya bangun, papanya menjerit juga. Terjadi jerit-jeritan di dalam rumah itu. Ini kesaksian papanya. Hampir saya tampar itu anak. Tiba-tiba ada suara dalam hatinya. Kalau kamu tampar dia, membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk pulihkan hatinya. Jangan lihat perbuatannya, lihat hatinya. Karena hatinya dia sungguh mulia, dia mau bantu kamu loh. Dia nggak ngerti aja. Jangan lihat perbuatannya. Mobilmu itu fana, anakmu lebih berharga. Dia berlutut di depan anaknya. Dia peluk anaknya. Mereka nangis sama-sama. Bapaknya, anaknya nangis karena menyesal, bapaknya nangis karena mobilnya baret-baret. Tapi paling tidak, dia ngerti prioritasnya. Saya pernah tabrakan mobil di Jakarta. Saya mau ambil jalur kiri, saya udah lihat di spion, mobil masih jauh. Ya, di Jakarta kan ada 18 juta motor. Ya, motornya tuh ngeri-ngeri kalau bawa motor di Jakarta. Saya pelan-pelan masuk ganti jalur. Tiba-tiba, lagi ganti jalur itu hari Sabtu jam 2 siang mau pergi pelayanan. Baru ganti jalur, tiba-tiba ada motor sekencang-kencangnya di belakang saya. Kobrak! Waktu saya lihat ke kiri, itu kayak slow motion, orangnya mental. Tung! Ke atas. Saya terkaget-kaget itu motor datang dari mana. Karena tadi di spion nggak ada dia. Dia loncat, terpelanting ke atas, dia jatuh hampir masuk got. Kubrak di bawah. Hati saya berdebar-debar. Karena saya pikirin orang mati. Terus saya buka kaca. Tervalidasi bahwa dia salah ketika motoris-motoris yang lain di belakangnya dia itu marah-marah sama dia. Woi, udah lihat itu mobil kasih sen, kenapa ngebut-ngebut? Rupanya dia ngebut karena dia tertidur di motornya. Jadi dia semua kan waktu dilihat di spion itu kan semua masih jauh kan. Dan waktu saya pelan-pelan masuk ya semuanya kan ngerem dari jauh pelan-pelan gitu kan. Hati-hati. Dia enggak, dia kan kecepatan tinggi karena dia tertidur di motornya. Jadi waktu nabrak saya itu nabrak dengan kecepatan sangat tinggi. Sampai mental orangnya. Saya deg-degan karena kalau ada apa-apa ya saya yang nanggung juga nanti ujung-ujungnya. Saya kesalnya luar biasa. Dan saya makin kesel karena tervalidasi bahwa dia yang salah. Puji Tuhan saya lihat dia nggak apa-apa. Dia langsung jongkok, dia nggak apa-apa. Saya menepi, keluar dari mobil saya bilang ini, Tuhan, saya nggak mau tindakan saya dikuasai sama emosi saya. Tuhan pimpin ya Tuhan. Saya deketin itu orang, tangannya berdarah. Saya deketin dia, saya bilang, Mas, kenapa? Kencang-kencang Mas. Terus saya nggak tahu gimana, saya berlutut di sampingnya dia, saya kerangkul gini. Dia nangis, Pak, saya kecapean, Pak, saya minta maaf ya Pak. Saya ini kurir Pak, itu lihat ada barang-barang di motor saya Pak.
Saya tuh udah kerja dari Senin sampai Jumat Pak, harusnya hari Sabtu ini saya libur, tapi saya butuh uangnya buat anak saya Pak. Saya paksa kerja, saya ngantuk Pak, saya kurang tidur Pak. Saya udah lihat Bapak loh Pak dari jauh Pak, tapi saya ngeblank Pak. Pak saya mohon maaf ya Pak gitu. Oh minta maaf. Tiba-tiba ada suara dalam hati saya, doain Bill. Saya bilang gini sama suara itu, sama suara Tuhan, doain. Kasih betadin kali kok doain. Tapi ya akhirnya saya ikutin suaranya, saya bilang, Mas mau nggak saya doain? Dia juga bingung, doain. Cuman karena dia bersalah, dia nggak punya pilihan. Ya nggak apa-apa Pak, doain. Ya udah saya doain. Jadi saya doain di pinggir jalan itu dikerumunin orang loh. Bapak yang baik, jamah dia Tuhan, berkati dia Tuhan, berikan jalan keluar Tuhan. Saya ngomong keras gitu kan, berdoa, tiba-tiba saya rasa di tangan saya dia mulai cegugukan, dia mulai nangis. Terjadi kebangunan rohani di pinggir jalan. Lagi tengah-tengah doa, ada suara berikutnya ngomong gini, abis ini Bill kasih dia uang. Enak aja, saya bilang gitu. Orang dia yang salah kok saya kasih uang. Kasih uang Bill. Ya udah, saya minta pimpinan Roh Kudus ya udahlah. Habis selesai doa saya ke mobil, saya kasih dia uang. Dia nggak mau. Jangan Pak, kan saya yang salah Pak, jangan Pak gitu. Dia bilang udahlah Mas, ambil aja buat anaknya Mas lah. Terus saya bilang gini, Mas, Tuhan Yesus baik loh Pak, Mas. Saya bilang gitu. Saya nggak tahu di agamanya apa, saya nggak tanya-tanya juga. Tuhan Yesus baik. Iya Pak, iya Pak. Buktinya Tuhan pertemukan kita hari ini. Iya ya Pak, iya. Buktinya hari ini ada yang doain Mas. Iya ya Pak, ada yang kasih uang lagi. Iya. Lain kali jangan gini Mas, cara ketemunya yang ngopi-ngopi gitu, janjian ngopi, masa ketemunya tabrak-tabrakan gini Mas gitu. Iya ya Pak gitu. Udah ya, saya pergi dengan sukacita. Hati saya pergi, karena Alkitab bilang ini, kalau engkau berbuat baik dan orang itu nggak bisa balas, hatimu dibuat berbahagia. Saya pergi, oke? Pulang dari pelayanan saya kasih tahu istri saya, mobil penyok. Waduh, penyok banget dia bilang gitu. Terus saya bilang gini, nggak apa-apa. Itu barang fana, cielah. Walaupun dalam hati ngenes juga lihat mobilnya. Saya ceritain soal kisah yang tadi toh. Saya ceritain soal bapak itu. Terus saya bilang gini sama istri saya, kamu tahu nggak? Tadi sebelum saya pergi ninggalin dia, saya kasih pesan-pesan sponsor. Kamu ngomong apa? Saya bilang gini sama masnya, Mas, punya YouTube nggak? TikTok? Ada Pak. Buka YouTube, buka. Coba tulis Billy Lantang. Gitu. Oh ya ampun, Bapak pendeta toh Pak gitu. Gak penting pendeta-pendetaan, Mas dengerin aja khotbah-khotbah saya ya. Siapa tahu bisa membantu, memberikan keringanan dan kelegaan. Oh ya Pak, pasti Pak, ngomong gitu dia. Oh senang saya. Saya bilang gini sama istri saya berdoa, satu hari kelak saya jumpa sama dia di sorga. Karena dia diselamatkan sama Tuhan. Hari itu saya mengerti prioritas. Saya belajar prioritas, yang lebih penting jiwanya dia toh, daripada mobilnya. Walaupun lihat mobilnya sedih juga. Itu ketika terjadi perubahan, Tuhan lagi ngajarin hal-hal seperti itu. Jangan bertindak gegabah, jangan ikutin perasaan kita, ikutin suara Roh Kudus. Karena selalu ada prioritas yang indah yang Tuhan mau bawa. Dan yang terakhir, di dalam sebuah badai, Tuhan lagi kasih tahu sama kita, seperti yang tadi kita belajar. Di dalam perahu kehidupanmu, aku selalu hadir di situ. Ada sebuah pernyataan yang sangat indah, yang seringkali kita miss. Saya tutup sama ini. Markus 4 ayat 35. Markus 4 ayat 35 sampai 41 mengatakan begini. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Kalau Yesus yang ngomong marilah kita bertolak ke seberang, itu berarti mereka pasti sampai ke seberang dengan selamat. Karena Yesus yang nyuruh. Kalau saya yang nyuruh, saya nggak bisa kasih jaminan. Yuk Bapak Ibu, saya bantu nyebrang jalan. Saya nggak bisa kasih jaminan sama orang itu bahwa saya akan nyampe ke seberang dan selamat. Saya manusia kok, penuh dengan keterbatasan toh. Tapi ketika Tuhan bilang gini, marilah kita bertolak ke seberang, itu sama dengan kita pasti sampai ke seberang dengan selamat. Karena yang keluar firman. Mereka nggak mudeng, nggak sadar lah mereka. Mereka meninggalkan orang banyak, bertolak membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Sekarang saya tanya, Yesus, dia tahu nggak akan ada badai? Tahu. Dia tahu nggak dia akan tidur di buritan karena dia capek? Oh dia tahu. Dia tahu ada badai, dia tahu dia akan tidur. Tapi dia udah berfirman marilah kita bertolak ke seberang. Firmannya itu yang dia katakan, itu adalah firman yang sudah membungkus mereka
dengan kuasanya. Itu firman, marilah kita bertolak. Mereka nggak ngerti, mereka nggak mudeng. Ini pelajaran bagi kita juga. Lalu mengamuklah tofan yang sangat dahsyat, ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Nah, harusnya di titik ini jangan dibangunin. Yesus ada di perahu kehidupanmu, engkau pasti sampai ke seberang dengan selamat. Walaupun air sudah masuk dan memenuhi perahu hidupmu. Seolah-olah sudah sepertinya mau tenggelam seolah-olah. Nggak mungkin kenapa-kenapa, karena Yesus beserta dengan kita. Memang ngeri-ngeri sedap. Salahnya, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Dia bangun, dengan kasih karunia-Nya dia menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin reda, danau menjadi teduh sekali. Perhatikan kalimat setelah ini. Kalau dia setuju dibangunin, kalimat berikutnya akan ngomong begini dia, makasih ya guys, aku udah dibangunin, hampir kita mati bareng. Dia akan ngomong gitu. Makasih ya dibangunin, aduh aku deg-degan loh, aku nggak tahu loh ada badai sebesar ini. Dia nggak ngomong gitu, karena dia nggak setuju sebenarnya. Ini yang dia katakan. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Dan kalimat yang berikutnya itu sangat menempeleng sekali. Kenapa kamu tidak percaya? Kan saya udah ngomong di awal. Dengan kata lain, jangan bangunin saya. Tidak akan pernah dicapai. Itu yang terjadi. Jadi setelah itu, ayat 41, karena pengertiannya nggak ada, kelasnya di stop. Mereka menjadi sangat takut, udah takut makin takut. Badainya udah stop loh. Mereka menjadi sangat takut, kemudian mereka berkata-kata satu sama yang lain. Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Pelajarannya nggak tuntas, mereka nggak tahu siapa Yesus. Karena pelajarannya di stop. Waktu saya udah habis, nanti Bapak Ibu baca ya, di Matius 14. Itu ketika Yesus berjalan di atas air. Nanti baca, sama, dapat badai juga. Tidak pernah sekalipun murid-muridnya minta badainya di stop. Di akhir daripada itu semuanya, karena kelasnya selesai, Yesus yang memberhentikan badainya, dan itu diberhentikan, berarti apa? Dia berhentikan kelasnya, gak ada yang minta diberhentikan. Berarti apa? Seturut dengan waktunya badainya diberhentikan sama dia, kelasnya tuntas. Setelah itu, respon murid-muridnya itu beda dengan ini. Mereka mengagungkan dia dan mereka melihat dan mereka tahu siapa Yesus. Kalau kelasnya selesai, pengertian kita tuntas, betul. Kalau kelasnya nggak selesai, makanya kalau ada badai, ingat, kita ada di dalam sebuah perahu yang ada Yesusnya di dalamnya. Biarin aja, biarin dia yang pegang tangan kita, biar dia yang selesaikan badainya, jangan atur-atur dia. Biarin aja. Selama ini terjadi, Tuhan, ubah hidup saya, ubah diriku, ubah karakterku. Selesai, tuntas semuanya, komplit kita, kelasnya selesai. Makanya ya, kalau yang naik perahu ini jemaat Betani Solo, pasti beda ayatnya, karena semua pasti nggak akan bangunin Yesus. Amin. Muka-muka dewasa semuanya. Ayat di awal masih sama. Yesus bertolak ke seberang dengan jemaat Betani Solo yang jam 5 sore ibadahnya, ya, lebih tepat lagi. Ketika ombak menyembur masuk, itu semua ayatnya masih sama. Yesus tidur di buritan di sebuah kapal, ayatnya masih sama. Di ayat berikutnya mulai beda. Yang ini kan murid-murid membangunkan dia kan. Jemaat Betani Solo bergandengan tangan dan berteriak, jangan bangunkan Yesus, pasti gitu ngomongnya. Ayatnya beda. Karena dewasa rohani. Terus ada satu jemaat yang teriak, karena di jemaat napas. Apa itu napas? Cuma datang Natal sama Paskah. Dia teriak, bangunin dong, mati nanti kita. Wah, semuanya bergandengan tangan. Jangan, tadi dia sudah berfirman, marilah kita bertolak ke seberang, yang artinya adalah semuanya rame-rame teriak, kita pasti sampai ke seberang dengan selamat. Ombak udah segini, masuk ke dalam. Dan kapal itu akhirnya sampai ke seberang. Di situ baru Yesus bangun. Dan dia katakan, wahai jemaat Betani Solo, ibadah jam 5. Besar imanmu, dahsyat engkau, luar biasa engkau. Itu yang dia katakan. Makanya kalau yang naik Betani Solo, ayatnya beda, nggak kayak gini. Ini naik murid-muridnya. Biarkan kelasnya selesai. Kalau ada perubahan, biarin sampai Tuhan yang tuntaskan. Karena ada pelajaran penting yang Tuhan mau kasih sama kita. Ingat, dia ada di perahu kehidupan kita. Kita tidak akan celaka. Ujungnya pasti membawa kebaikan. Amin. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita.
Bapak yang baik, terima kasih buat hari ini, mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Kami belajar sepanjang hari tentang penyertaan Tuhan, dan kami percaya Tuhan, bahwa Tuhan yang memegang tangan kami. Musim berubah, Tuhan gak pernah berubah. Bahkan di dalam setiap musim, selalu ada kebaikan Tuhan di baliknya. Dan kami percaya, kami mengucap syukur, karena ketika ada perubahan, hidup kami diubahkan. Hidup kami makin mengerti tentang prinsip kerajaan sorga. Dan itu sebabnya hari ini Tuhan, kembali meteraikan firman-Mu. Dan kembali kami sadar bahwa kami juga sudah dimeteraikan sama Roh Kudus yang menjadi meterai keselamatan hidup kami. Tuhan, hidup kami akan mengalami Tuhan. Aku berdoa semua dari kami mengalami Tuhan, hidup penuh dengan kesaksian karena mengalami Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan, amin. Tuhan berkati.